Nabi Muhammad menyampaikan, tatkala itu disampaikan oleh Rasulullah di dalam surat Al-Maidah ayat 46, 47 yang bunyinya seperti ini. Wa qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa atainahul Injil fihi hudaw wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Kami meneruskan jejak mereka. Ini semestinya Nabi Muhammad ini, tapi dalam terjemahan ini tidak ada. Kami meneruskan jejak mereka, para Bani Israel, dengan mengutus Isa alaihissalam, putra Maryam, yang membenarkan apa atau kitab suci yang sebelumnya. Isa membenarkan kitab suci yang sebelumnya, yaitu Taurat. Kemudian kami menurunkan Injil kepadanya. Allah menurunkan Injil kepadanya, yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Di dalam Injil, ajaran Rasul Muhammad SAW menyatakan di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Dalam Injil itu membenarkan kitab suci yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian setelah itu Rasulullah menyampaikan lagi pesan, wal yahkum ahlal Injil bima anzalallahu fihi wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasikun. Hendaklah pengikut Injil memutuskan urusan menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Siapa yang tidak memutuskan sesuatu urusan menurut ketentuan yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik. Rasulullah berhadapan dengan orang-orang Nasrani seperti itu, mengingatkan, peganglah Injil dengan sebaik-baiknya dan jadikanlah hukum hidupmu. Kalau tidak begitu, kalau tidak memegang kitab sucinya itu untuk menetapkan hukum-hukum hidupnya, mereka orang fasik. Apa yang bisa kita tarik pelajaran daripada ini? Oleh karena itu, menyadari hal ini, maka dasar negara setelah terciptanya persatuan meletakkan orang beragama, apapun agamanya, mereka adalah bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, ra'iyah Indonesia. Maka diciptakan dasar supaya ini tidak bengkrek, tidak saling tafarruq fiddin. Maka diciptakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Itulah tadi ajaran ilahi yang seperti itu. Itulah hikmah, itulah kebijaksanaan. Karena sudah tumbuh dari kemanusiaan yang adil dan beradab, karena sudah tumbuh dari persatuan yang didasari oleh iman pada Tuhan Yang Maha Esa, keluarlah kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan, tentunya dalam permusyawaratan. Di sini letak mencari kebenaran, mencari titik jalan ke depan. Kerakyatan yang isinya berbagai-bagai agama maupun kepercayaan diajak rakyat Indonesia ini kembali pada ajaran Tuhannya yang semuanya adalah Tuhan yang sama, Allah, untuk duduk bermusyawarat. Dan yang bermusyawarat itu adalah rakyat terpilih yang memiliki hikmat kebijaksanaan, tentunya yang disinari oleh ajaran ilahi, bukan oleh kebencian dan paham-paham yang di luar ajarannya. Ajaran Islam yang asasi adalah Al-Quran, ajaran Nasrani yang asasi adalah Injil, ajaran Yahudi yang asasi adalah Taurat, dan itu diimani semuanya menurut Al-Quran. Saudara-saudara, maka tumbuh permusyawaratan tadi. Maka orang yang sudah seperti ini, yang memiliki hikmat kebijaksanaan, tidak akan mencaci, tidak akan menuduh, tidak akan menjelekkan apa yang dipegang oleh para penganut agama. Di sini agar bisa tampil memiliki hikmat kebijaksanaan melalui pendidikan. Hikmat kebijaksanaan itu bukan tampil dengan dibayar uang baru menjadi wakil, tampil dengan iman yang sejati, dengan fikir yang bebas, dengan ilmu yang mumpuni. Itulah hikmat kebijaksanaan, didapat dari pendidikan yang jelas. Maka pendidikan yang dikeluarkan oleh pendidikan nasional maupun pendidikan keagamaan membuat kurikulum untuk menghantar anak didik ini supaya menjadi bangsa yang waras, bangsa yang cerdas, bangsa yang mampu hidup bersama. Saudara-saudara, maka kurikulum sangat mutlak. Maka tatkala ada usaha yang mau memasukkan kurikulum untuk semua, yang dasarnya satu kepercayaan atau satu keagamaan saja, maka itu harus kita hindari. Karena di dalam dasar negara kita, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan itu diatur dalam pendidikan, baik itu pendidikan nasional maupun pendidikan keagamaan. Jadi yang tampil mewakili rakyat ke depan adalah siapapun bangsa Indonesia yang memiliki kebijaksanaan dan hikmat, hasil pendidikan yang tepat. Disitulah nanti akan bisa menjalankan permusyawaratan yang penuh toleran. Musyawarah itu wujud daripada toleran, mencari kebenaran dengan permusyawaratan, permusyawaratan sesama bangsa Indonesia. Maka bangsa Indonesia ini tidak boleh ditentukan oleh kekuatan tertentu yang di luar dasar negara, yang di luar konstitusi negara. Yang bisa mengatur, yang